Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya untuk segala macam usia. Anak-anak bisa ya Pak dengerin ini juga apa-apa ya? Masih. Tapi kok kata pembukaan makin pendek gitu. Ya siapa aja itu harus diringkas, singkat dan persimpel Pak. Siap. Oke, bersama Pak Doni. Halo semuanya. Siapa? Alhamdulillah sehat Oke, Mas Agung. sip. Sekarang kita akan melanjutkan segmen yang kemarin ya Pak ya? Ya, Terkait attitude. lanjutan dari podcast terakhir. Iya sih, iya. Karena kan kemarin kita sudah membahas attitude terkait di dunia kerja, bagaimana menanamkan attitude, bagaimana kita yang menanamkan, lebih tepatnya merubah ya Pak, yang dulunya attitude-nya jelek menjadi baik itu harus seperti apa gitu kan. Nah terus sekarang sih memang kita banyak disorot terkait masalah attitude ya Pak ya, karena attitude itu Agung dengar-dengar tuh kemarin di wisata apa gitu, di wisata Kepulauan Nias atau apa, jadi attitude pegawai di sana atau misalnya attitude di sana itu memang sudah keterlaluan gitu. Jadi pengunjung itu kan menyewa kamar di sana. Tiba-tiba ketika pengunjungnya itu sedang keluar atau liburan atau apa gitu kan, di sana kan jalan-jalan gitu. Tiba-tiba barang kayak kadang uang lah yang hilang. kadang uang lah di dalam rumahnya itu yang hilang, kadang apa yang hilang. Jadi ternyata memang di sana itu memang sudah terkenal katanya. Sudah terkenal ya, hilang gitu ya. Iya, jadi jadi sudah dari sejak kecil gitu diajarkannya itu seperti itu katanya seperti itu. Jadi emang penting banget Pak penanaman attitude itu di sejak dini sekarang gitu. Karena kalau misalnya udah gede kayak gitu kan agak susah ya untuk membalikan. Jadi banyaknya wisatawan ke sana itu tiba-tiba mengeluhkan seperti itu. Dan ketika diorek-orek oleh seorang reporter, ternyata memang diajarkan seperti itu dari kecil kan. Nggak dari keluarga diajarkan yang nggak benar gitu. Iya, jadi kondisinya memang untuk mempertahankan hidup mereka lah, karena kan mereka dalam kondisi seperti itu. Nah, apakah itu bisa kita bahas Pak pada siang hari ini Pak? Bisa banget. Iya, terkait menanamkan, bagaimana sih menanamkan itu sejak kecil gitu Pak, karena itu kan sangat-sangat berarti ke depannya seperti apa. Iya, benar sekali. Emang harusnya seperti apa sih Pak attitude itu ketika kita berbicara menanamkan gitu sejak dini gitu? Ya, memang penting kita menanamkan attitude atau sikap yang baik sejak usia anak-anak. Kenapa? Karena yang namanya menanamkan attitude atau sikap yang baik itu butuh proses, butuh waktu yang malahan tidak bisa jangka pendek, tapi harus jangka panjang jika attitude atau sikap itu ingin kita bentuk permanen di dalam diri seorang anak manusia. Makanya penting menanamkan attitude atau sikap yang baik itu dimulai dari keluarga. Mengapa dari keluarga? Karena keluarga adalah benteng pertama di dalam sebuah komunitas masyarakat. Apabila di keluarga tidak diajarkan atau tidak ditanamkan attitude atau sikap yang baik, anak-anak ini akan mendapatkan attitude atau sikap yang baik itu. Coba Agung pikirkan, kira-kira kalau tidak dari keluarga dimulai, mereka akan mendapatkannya dari mana? Iya sih, kadang dari lingkungannya pun belum tentu baik gitu kan? Iya benar. Karena kan lingkungan ini tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Mereka lebih memikirkan pasti kehidupan mereka masing-masing dibandingkan harus memikirkan anak-anak kita. Oleh karena itu, jika keluarga tidak peduli, siapa lagi yang mau peduli dengan attitude atau sikap anak-anak kita? Nah, di sini keluarga harus bisa memiliki kesepakatan.
apa yang kita ingin bangun di dalam sebuah keluarga. Ya. Apakah sebuah keluarga yang harmonis atau keluarga yang satu dengan yang lain saling mengabaikan. Ya. Di sini akan melahirkan anak-anak yang memiliki sikap yang baik atau sikap yang buruk. Pilihan itu ada di keluarga tersebut. Gitu Pak. Kebanyakan sih orang-orang gini Pak, karena ketika memilih anak itu ingin memastikan gitu ya, biasanya memastikan terlebih dahulu ya, memastikan anak itu ingin berattitude atau berskill, biasanya kayak gitu. Jadi anak itu mau diajarin attitude dulu atau diajarin skill dulu. Biasanya kan agak-agak bingung tuh keluarga kadang-kadang tuh. Ini kadang-kadang misalnya anak itu biarinlah attitude mah nomor berapa gitu, tapi skill yang penting skill dia diajarkan gitu. Atau misalnya ada yang berpikir terbalik, mungkin attitude dulu skill dulu. Nah, yang benar itu yang mana sih Pak? Attitude dulu apa skill dulu Pak? Kalau menurut saya yang paling sulit dulu. Yang harus diutamakan. Kalau misalnya skill, ya. Contoh apa deh skillnya? Contoh misalnya dia skill masak. Memasak. Anak-anak bisa masak dari kecil gitu kan? Ya, anak-anak bisa masak dari kecil. Iya gitu. Itu kan yang namanya masak pasti ada tekniknya, ya. Dan ada aturannya, ya, bagaimana memasak yang baik. Secara keilmuan itu ada manual booknya, ya, tinggal kita pelajari, ya, dan kita praktekkan. Jadi step by stepnya dalam ilmu memasak itu ada, gitu. Ya, dan itu bisa dipelajari dengan waktu yang tidak cukup lama, asal kita memang memiliki passion di bidang masak, ya. Tetapi kalau adab dan sikap itu sifatnya abstrak, ya. Iya. Itu hanya bisa dilihat dari apa yang kita lakukan. Ya, orang bisa menilai. Kalau memasak kan udah jelas hasil masakan yang kita nilai. Iya betul. Ya. Tetapi attitude atau sikap itu tidak bisa dinilai bendanya kecuali sikap kitanya. Ya. Iya. Sikap yang bisa dilihat gitu. Dan sikap atau attitude itu ketika ditanamkan ya ke anak-anak itu butuh proses agar anak-anak itu memahaminya dan mempraktekannya dalam keseharian mereka. Iya, yang nggak instan gitu Pak ya. Nggak bisa nggak kayak diajarin masak gitu. Iya. Misalnya kalau masak kan tinggal, Dik masukin ini, jadi. Benar. Jadi kalau masak itu ada teknisnya, ya, ada toolsnya, ya, ada prosesnya. Tinggal ikuti, apalagi kita punya resepnya. Betul. Ya. Sedangkan di resep itu kan benar-benar detail. Kita tinggal mengikutinya saja. Tetapi ketika kita ingin mengajarkan sikap atau attitude, tidak ada teori yang absolut. Iya. Ya. Apalagi setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ya. Seperti Nabi aja mengajarkan umatnya tentang akhlak, itu pendekatannya dari satu dengan yang lain itu caranya berbeda. Ya, ada yang lebih diutamakan umatnya untuk memiliki sifat yang dermawan, diarahkan untuk menjadi orang yang dermawan. Dan umat yang lain diarahkan untuk memiliki sifat yang rendah hati misalnya. Iya begitu. Ya, jadi setiap
orang itu berbeda. Nah, kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita sifat atau attitude yang baik itu dengan cara yang sama pendekatannya ke setiap anak, yang saya takutkan bahwa pesan yang kita ingin sampaikan itu tidak sampai ke anak tersebut. Iya. Dan pastinya ketika keluarga itu ingin mendidik atau menanamkan attitude kepada anak, pastinya mereka dulu yang harus benar gitu. Ya, di sini memang butuh role model. Iya, role model, iya. Seperti podcast kita yang sebelumnya, Parents as a Role Model. Ya, misalnya teman-teman nih yang menonton podcast ini bisa mengulang lagi ya di tema kita yang podcast Parents as Role Model. Di situ betapa pentingnya seorang parents itu menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya. Iya. Nah, tapi di podcast kali ini yang saya ingin lebih tekankan betapa pentingnya menanamkan attitude atau sikap yang baik kepada anak-anak. Iya. Karena tanpa kita menanamkan sikap yang baik, pasti yang tertanam di anak tersebut itu sikap-sikap yang buruk. Kita nggak bisa main di tengah-tengah ya dalam menanamkan sikap ke anak-anak. Nanti anak-anak juga bingung gitu. Ya sikap baik salah, sikap buruk juga salah. Ya, jadi dalam penanaman sikap itu tidak ada yang di tengah-tengah. Kita harus memilih biar anak tidak bingung gitu. Ya. Apakah kita ingin memilih sikap yang baik atau sikap yang buruk? Dan semua itu keputusan ada di orang tua masing-masing. Iya. Karena memang anak itu lahir di muka bumi ini langsung berada di dalam lingkungan keluarga. Dan di keluarga lah pertama kali dibentuknya karakter seorang anak. Ya. Jadi di sini betapa pentingnya orang tua itu memahami bahwa penanaman sikap atau attitude yang baik itu dimulai sejak anak itu dilahirkan. Iya betul. Jadi memang attitude itu harus dari mulai keluarga dulu ya Pak ya? Pastinya. Iya, nggak boleh tuh misalnya. Ya, mungkin ada beberapa keluarga yang beranggapan seperti ini Pak. Budaya marah-marah. Budaya marah-marah mungkin, atau budaya anak itu berkata, ya mohon maaf, berkata kasar atau apa itu dalam suatu keluarga itu sudah biasa. Ada yang lumrah gitu kan. Dan mau nggak mau ketika mereka punya anak misalnya, punya anak lagi kan, mereka pasti ya mengajarkan apa yang mereka biasa itu. Iya. Berarti dari mulai keluarga dulu harus yang diperbaiki ya. Benar. Karena ini juga terjadi ya sama orang yang saya kenal dekat gitu. Saya bingung aja ketika saya main ke rumahnya, saya lihat anak-anaknya ini kok berkata-kata yang kurang etis gitu. Kurang etis, kasar pula. Dan ternyata mengapa mereka sampai bisa mengucapkan kata-kata yang seperti itu? Orang tua di sini tidak bisa menjadi filter bagi anak-anaknya. Dan orang tua juga tidak menanamkan sikap atau attitude yang baik kepada anak-anaknya. Jadinya anak-anak ini mendapatkan pengaruh itu dari mana-mana. Tapi nggak di maksudnya Pak, ketika Pak Doni mendengar kata-kata kasar itu nggak dilarang sama orang tuanya itu Pak? Itu dianggap hal yang normal. Oh iya itu ya. Kalau misalnya dilarang, pasti dong saya melihat. Misalnya anaknya dimarahi atau anaknya ditegur, tapi ini sepertinya dibiarkan. Ya, jadi anak masih balita bisa mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, di sini saya nggak habis pikir gitu, dan saya juga sendiri kaget gitu. Ya, kecil gitu ya. Kok masih kecil, omongannya itu seperti orang yang tidak mendapatkan apa ya namanya pendidikan attitude sama sekali gitu. Ya. Kalau
preman pasar ya Nah itu udah itu nggak selesai aneh lah, gitu ya. kan. Karena mereka hidup di sana gitu. Ya. Nah, Tetapi kalau masih usianya anak-anak sudah berkata-kata yang seperti itu saya bingung. Orang tuanya mohon maaf ya ngapain aja? Apakah dia siap gitu kalau habit itu, karakter itu dibawa terus oleh anak tersebut hingga dewasa? Iya, yang kasihan anaknya kan ya. Pastinya. Dikucilkan, wah sih mau kasar gitu. Iya. Masa depan anak itu menjadi taruhannya. Gitu. Iya, padahal anaknya nggak tahu apa-apa gitu ya. Biasa kalau di keluarga mah gitu ya. Ya itu yang orang tua kadang menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu hanya ke sekolah, ya, atau hanya ke orang-orang yang mereka anggap pantas untuk mengajarkannya, misalnya seperti ke ustadznya atau orang-orang yang mereka pikir memiliki otoritas untuk menasihati anak-anaknya, dan mereka merasa orang tua itu ya mohon maaf ya tugasnya hanya melahirkan anak saja. Ya. Sampai di situ. Tapi hal-hal yang lain mengenai pendidikan, attitude, karakter, itu mereka serahkan ke pihak ketiga. Nah, padahal di agama saja sudah dijelaskan bahwa anak itu diamanahkan kepada orang tua, bukan kepada gurunya, ustadznya, ya, atau orang-orang yang kita percaya gitu untuk bisa mendidik karakter anak kita. Iya, tanggung jawab orang tua ya Pak ya. Ya, padahal itu tanggung jawab 100% di orang tua. Ketika anak nantinya di masyarakat memiliki sikap-sikap yang buruk dan ada konsekuensi di situ dari masyarakat, kira-kira nih menurut Agung, yang akan menanggung dosanya itu siapa? Menanggung dosanya orang tua. Ya. Bukan anak saja, orang tua pasti akan dua-duanya ya. Ya. Nah, di sinilah kita sebagai orang tua itu harus mawas diri. Malah saya pernah dengar sebuah cerita gitu. Anak dia hari akhir itu mendapatkan keputusan harus masuk ke neraka. Ya. Sedangkan orang tuanya masuk ke surga. Tetapi anak nggak terima. Dia merasa bahwa selama ini tidak pernah diberikan pendidikan akhlak yang baik oleh orang diajarkan tuanya. Gitu ya. Tidak pernah diajarkan. Dan karena anak itu protes pada malaikat, orang tua yang tadi masuk surga ditarik lagi masuk ke neraka. Akibat anaknya protes. Nah, coba kita bayangkan, ya. Saya nggak tahu ini cerita ini hanya sekedar fiksi, ya. Tetapi di dalam cerita itu ada pembelajaran gitu, bahwa pentingnya orang tua jangan ingin soleh sendiri. Iya betul. Ya, jangan ingin menjadi orang baik sendiri. Anaknya ditelantarin gitu. Nah, anaknya malah ditelantarkan dan hanya dititipkan ke orang lain untuk dididik akhlaknya. Padahal yang paling penting orang tuanya lah yang pertama kali harus memberikan pendidikan akhlak atau sikap ke anak. Karena memang udah tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua. Ya, mengapa Tuhan mengamanahkan anak ke orang tua? Ya pasti ada tanggung jawab di situ. Ya, yang harus dituntaskan. Ya, yang harus dituntaskan, dilakukan. Iya. Ya. Jadi pada intinya sih memang pendidikan attitude yang terbaik itu dan yang pertama itu adalah di keluarga ya Pak ya, terutama di orang tuanya. Pastinya. Oh iya. Apalagi kalau di sekolahnya, di kampusnya,
tidak juga mendapatkan pendidikan akhlak. Anak ini mau belajar dari mana lagi? Ya. Nah, di sini pentingnya sebagai orang tua aware gitu bahwa pendidikan akhlak itu menjadi tanggung jawab utama kita sebagai orang tua.